Selamat datang teman cerita. Kali ini aku bakal ngebawain kisah yang baru aja viral menggegerkan publik beberapa waktu lalu tentang anak yang mau berangkat sekolah malah dibantai. Padahal pelakunya itu baru pulang dari tempat ibadah. Kok bisa ya? Harusnya pulang dari tempat ibadah itu nambah baik, bukan nambah dosa, nah kan? Oke, langsung aja ya. Jadi di sini tuh ada sebuah keluarga yang terdiri dari 5 orang, ayah, ibu, 2 anak, dan juga adiknya suami itu tinggal bersama di klaster Jati Jajar, Tapos Depok. Nah, si ayah ini bernama inisial RNA, usianya 31, kerjanya di institusi pemerintahan sebagai tenaga honorer sejak 2019, Februari tepatnya. Sedangkan si ibu N ini bekerjanya di tempat swasta. Dan si anak yang pertama kelas 6 SD usianya 12 tahun, yang anak kedua usianya 1,5 tahun laki-laki. Dan adik dari sang ayah inisialnya S. Nah, ceritanya itu dimulai ketika hari Selasa tanggal 1 November 2022, tepatnya pukul 3 dini hari. Terjadi cekcok antara suami istri ini. Nah, awal penyebabnya cekcok itu karena si suami itu waktu diminta untuk menjemput kerja itu tidak merespon dan malah tidur. Si istri marah, dan ternyata suami ini memang wataknya dia temperamental, suka emosi. Lalu akhirnya si istri ini mungkin sudah tidak tahan, keluarlah kata-kata minta cerai. Nah, suami ini yang sudah terlalu emosi akhirnya spontan keluarlah kata talak. Secara spontan dia menalak sang istri. Setelah kejadian itu, istrinya N, si N ini langsung menghubungi kakak iparnya di keadaan yang dini hari, tapi sama kakak iparnya nggak diangkat. Mungkin karena sudah tidur ya, jam 3 itu cekcok. Jam 3 lebih lah, mungkin hubungi itu nggak diangkat. Akhirnya dia inisiatif menghubungi pamannya. Diangkat, minta dijemput karena sudah ditalak sama suaminya. Nah, berhubung keadaan masih gelap, si paman mengiyakan karena posisinya masih belum terang, nanti disepakati akan dijemput kalau sudah keadaan terang karena itu sih dini hari. Nah, si paman mengiyakan mengenai penjemputan karena sudah mengetahui bahwa rumah kasih ponakannya nggak harmonis karena dari dulu itu sering cekcok, dan semua pihak keluarga mengetahui, baik dari pihak keluarga si N maupun si R, dan mungkin itu adalah jalan yang terbaik buat mereka. Setelah mendengar si istri ini menghubungi pamannya, nah si R ini kan otomatis dia panas. Akhirnya dia memilih keluar rumah, menenangkan diri, dan pergi ke masjid. Nah, di masjid si R ini dia langsung mengambil air wudhu. Setelah itu duduk di teras mendengarkan puji-pujian sholawatan sesaat sebelum sholat berjamaah. Nah, segala kegiatan R ini kebetulan terekam di CCTV masjid. Sesaat setelah selesai sholat, si R ini terlihat menangis sambil berdoa, seperti mengeluarkan segala keluh kesahnya yang selama ini disimpan gitu. Setelah selesai sholat, pulanglah dia ke rumah. Nah, di dalam rumah, di ruang tamu, si R ini papasan sama anaknya yang pertama dalam keadaan sudah rapi memakai seragam merah putih. Nah, di ruang tamu si R ini menyapa anaknya dan nanya, tapi nggak direspon. Jadi kesannya itu malah meremehkan. Anaknya melengos pergi. Dia marah lagi, tersulut emosinya karena memang wataknya itu temperamental, gampang emosi. Terus berlari lagi masuk ke dalam, lihat si istri sudah rapi seperti orang mau pergi. Nah, dia pikirannya itu jelek, langsung mikir, oh ini istrinya bakalan pergi ninggalin rumah, dalam artian keluar minggat, bukan pergi dari rumah untuk mungkin ke belanja atau ngantar sekolah. Bisa saja dia akan pergi untuk ngantar anaknya sekolah, kan nggak ada yang tahu. Cuma pikirannya dia tuh mikir, ingat tadi pagi telepon minta dijemput. Nah, mungkin mau mikirnya mau ninggalin dia gitu, mau kabur, mau minggat, nggak bakal balik lagi. Akhirnya cekcok lagi, marah lagi, berantem lagi. Nah, berantem lagi itu akhirnya keluarlah kelakuan yang mengarah ke KDRT.
sampai akhirnya dia ada secara mungkin nggak sadar atau sudah gelap mata mengambil parang di bawah meja, lalu dipukulkanlah ke istrinya, disabetkan ke istrinya itu. Nah, teriakan dari istri itu mengundang perhatian dari si anak yang di ruang tamu, adik ipar yang ada di lantai 2 dan juga tetangga sekitar. Nah, si anak yang lokasinya paling dekat dengan ibunya melihat ibunya teriak kenapa. Setelah didatangi melihat ibunya sudah bersimbah darah, dia panik balik kanan mau lari. Ternyata ketahuan sama ayahnya. Akhirnya dikejar dong, ikut dibantai juga lah si adik yang ada di lantai 2. Adiknya si pelaku ini yang ada di lantai 2 mendengar teriakan mau turun, tapi dia mengurungkan niatnya karena di ujung tangga dia melihat si keponakan itu dibantai memakai parang dengan membabi buta. Dia melihat kakaknya itu kesetanan menghajar anaknya, tidak seperti tidak manusia pada umumnya, seperti setan lah, kerasukan setan. Di situ dia sudah panik, antara panik takut mau nolong, takut dia diapa-apain, tapi nggak nolong dia juga itu keponakannya, serba salah. Akhirnya di atas dia ngumpet sambil ngubungi polisi, diam-diam polisi terdekat. Nah, setelah membantai itu dia mengintip kakaknya sudah keluar membawa si anak kedua yang masih usia 1,5 tahun, itu kan juga ada di situ. Digendong di tangan kanannya sambil memegang parang keluar rumah. Di luar ternyata tetangga itu sudah pada ngumpul. Nah, lihat ada si R ini memegang parang, langsung diambil alih dan anaknya juga diambil alih dan ditenangkan, diberi kopi, diberi rokok. Dan si adiknya R yang ada di lantai kan sudah turun, melihat keadaan keponakannya itu masih shock, antara shock, bingung, gak ngerti harus ngapain, memanggil tetangga yang di luar, lalu masuk ngecek keadaan si keponakan. Ternyata sudah meninggal di tempat karena banyak luka, sabetan parang, lehernya digorok, matanya dicongkel, jarinya putus. Dan mereka memastikan kalau si anak K ini sudah meninggal di tempat. Lalu dengan ketakutannya juga dia jalan bareng sama tetangganya itu untuk mengecek keadaan si kakak ipar. Ternyata N ini juga sama luka tapi tidak semengenaskan K. Banyak luka di tubuh dan juga di wajah, tapi melihat dicek dulu nadinya ternyata masih ada. Akhirnya tetangganya dan juga si adiknya R ini panik mencari mobil tetangga untuk membawa N ini ke rumah sakit karena polisi yang tadi dihubungi sama si S ini belum datang ke lokasi. Jadi mereka membawa N ini ke rumah sakit pakai mobil tetangga. Nah, setelah proses itu, saat sibuk membawa N ke rumah sakit, ada tetangga yang menemani. R itu di teras dengan tatapan yang tanpa ekspresi, kadang sesekali ketawa, sampai ada satu kata yang terlontar dari mulutnya si R ini yang membuat tetangganya itu tercengang. Bisa-bisanya dia bilang, "Upuas udah bunuh 2 setan." Maksudnya 2 setan ini maksud adalah anak dan juga istrinya. Dan dia masih punya satu target lagi, katanya satu setannya. Dan kemungkinan itu adalah adik dari S. Tidak berselang lama, polisi datang dan juga membawa si R ini tanpa perlawanan. Dan untuk anaknya K itu langsung dikebumikan di TPU setempat setelah menjalani otopsi. Dan untuk istrinya dirawat di rumah sakit karena keadaannya kritis. Berselang lama setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian diadakan konferensi pers dari kepolisian dan di situ ditunjukkanlah baju merah putih yang dipakai oleh K, ditunjukkan kepada si R ini. Dan di situ timbullah penyesalan. Dia menangis sejadi-jadinya dan akhirnya terungkaplah satu fakta yang sangat mencengangkan, yaitu di malam sebelum kejadian tragedi, si R ini sempat dia make narkoba di rumah temennya. Dan ternyata si R ini sebelumnya juga pernah dipenjara karena kasus narkoba. Jadi kejadian kelakuan si R di pagi hari yang membabi buta itu
masih dalam pengaruh narkoba. Jadi sekarang aku ngerti kenapa pemerintah gencar-gencarnya perangi narkoba, karena itu efeknya sengeri ini, akibatnya sengeri ini. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa.